pembebanan untuk biaya overhead pabrik itu sedikit berbeda dengan pembebanan untuk biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Kenapa? Karena kalau kita membebankan BOP langsung menggunakan jam yang sesungguhnya atau jam yang sesungguhnya terjadi, ya, seperti bahan baku dan tenaga kerja kan berarti yang sesungguhnya terjadi kan dia catat dibebankannya. Tapi kalau BOP ketika kita mencatatnya mencatat yang sesungguhnya terjadi, maka ternyata ini ada masalah atau kesulitan. Nah, apa saja sih sebetulnya yang menjadi masalah ketika kita membebankan BOP aktual ya, secara langsung gitu. Nah, untuk yang pertama adalah ada jumlah BOP yang bervariasi dari waktu ke waktu. Misalkan gini nih, ada biaya reparasi. Sekarang bulan apa? Misalkan sekarang bulan Juli. Bulan Juli, misalkan ada biaya perbaikan mesin itu gede banget, misalkan sampai 10 juta. Karena ternyata di bulan Juli ini banyak mesin yang rusak. Jadi kan mau tidak mau diperbaiki. Oke, berarti pengeluaran biaya overhead pabrik di bulan itu lebih besar. Kemudian di bulan Agustus berarti kan sudah normal gitu ya. Pengeluarannya misalkan ya normal, tidak ya ada perbaikan tapi mungkin nggak sampai 10 juta misalkan. Cuma 1 juta. Beda jauh kan ya. Nah, dampaknya adalah gitu ya. Kalau misalkan kita catat sekarang ini 10 juta, ya ini kita catat ini 10 juta, maka nanti biaya produksi otomatis di bulan Juli itu akan lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi di bulan Agustus gitu. Ya karena BOP-nya ternyata lebih tinggi di bulan Juli. Itu yang pertama ya. Kemudian ada lagi yang kedua adalah ada BOP yang belum terjadi dan belum diketahui jumlahnya. Contohnya adalah misalkan utilitas, biaya listrik. Kita kan nggak tahu nih bayar tagihan listrik di bulan depan itu berapa karena jumlahnya nggak pasti. Gitu ya, misalkan sekarang biasanya 600, bulan depan mungkin bisa lebih, bisa 6,5, bisa 700, bisa lebih kecil, bisa 500, tergantung pemakaian. Ya, itu bisa berubah. Karena ada BOP yang belum terjadi dan belum diketahui jumlahnya, yaitu menjadi suatu permasalahan. Nah, sekarang akibatnya apa? Nah, kalau kita membebankan BOP sesungguhnya, nah, akibatnya adalah biaya produksi kan tadi akan semakin tinggi ya, karena BOP-nya tinggi, ya kan? Kalau BOP-nya tinggi, berarti cost-nya tinggi. Kalau cost-nya tinggi, berarti dampaknya adalah harga jual suatu produk itu juga akan bisa terlalu tinggi, bisa terlalu rendah. Jadi artinya tidak ada konsisten ya, jadi tidak konsisten nih untuk produksinya ini ya, waktunya yang hampir sama tapi ternyata cost-nya bisa jauh berbeda. Kalau ngomongin cost-nya beda, nanti harga jualnya gimana gitu ya. Sedangkan kita kan akan ngejudge gimana caranya harga jual harus sama. Gitu. Nah, oleh karena itu ya, untuk kemudahan, konsistensi, dan kewajaran, pembebanan biaya pesanan dan biaya produksi, BOP itu dibebankannya berdasarkan tarif ditentukan di muka, atau kita kenal dengan nama Predetermined Overhead Rate atau tarif BOP. Jadi pakai tarif nih caranya untuk membebankan biaya overhead pabrik. Oke. Nah, selanjutnya adalah menyusun anggaran atau estimasi BOP. Oke, di sini ada tahap-tahapannya. Yang pertama adalah dalam menentukan tarif BOP itu adalah tahap pertama ya. Tahap pertama menentukan tarif BOP adalah menyusun anggaran atau estimasi BOP-nya. Gitu ya. Oke,
Penyusunan anggaran ini sangat dipengaruhi oleh namanya pemilihan tingkat aktivitas. Jadi dia pakai tingkat aktivitas yang mana. Nah, di buku Carter di situ dijelaskan aktivitas yang dimaksud itu ada 4. Ya, maksudnya adalah apakah kita menggunakan kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas aktual yang diperkirakan, dan kapasitas normal. Nah, sekarang kita lihat di halaman, kalian bisa sambil buka ya bukunya di halaman 447 sampai 448. Di situ ada penjelasannya. Nah, saya akan menjelaskan intinya saja ya. Jadi kalau kita ngomongin kapasitas teoritis, yaitu kapasitas teoritis ini prediksi perusahaan ya, adalah perusahaan itu bisa bekerja 100%. Bekerja 100% itu maksudnya ya tidak ada halangan apapun atau tidak ada interupsi apapun gitu. Nah, tapi sebetulnya untuk kapasitas teoritis ini sebenarnya hanya cita-cita belaka gitu ya, nggak mungkin nih dicapai ya dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, dan seterusnya. Kenapa nggak bisa tercapai gitu ya? Karena ya ketika kita melakukan suatu aktivitas ya pasti kadang-kadang ada saja kendalanya. Nah, gitu. Nah, paling kalau dari 100 itu misalkan kita hanya bisa mencapai 60%-nya lah misalkan ya dari kapasitas teoritis yang kita perkirakan. Misalkan tadi 60% nih kapasitas teoritis yang bisa tercapai, berarti 40%-nya belum bisa tercapai. Nah, kenapa nih 40% tidak bisa tercapai? Nah, ini juga menjadi suatu perhatian. Ya, 40% tidak bisa tercapai, kita lihat penyebabnya apa? Apakah ada ketidaktersediaan bahan baku, misalkan ya, atau susah cari bahan bakunya, ya. Terus kalau misalkan susah nih bahan bakunya, berarti apa yang harus dilakukan? Ya, caranya macam-macam. Kita bisa dengan cara merelokasi tempat supplier atau merelokasi tempat kita dekat dengan supplier misalkan, atau bisa juga dengan mencari pemasok yang lebih dekat misalkan, dan sebagainya. Ya, itu cara-caranya sehingga kapasitasnya itu bisa mendekati 100% misalkan gitu ya. Itu untuk kapasitas teoritis. Oke, kemudian kapasitas praktis. Nah, kalau kapasitas praktis ini sebetulnya disebutnya itu karena tadi kapasitas teoritis tidak bisa tercapai, maka yang muncul adalah kapasitas praktis. Nah, kapasitas praktis ini di sini kita tetapkan berdasarkan interupsi, atau kita sudah memikirkan kendala-kendala apa saja yang mungkin terjadi, gitu ya. Tapi penekanannya di kapasitas praktis ini, interupsinya atau kelonggarannya itu terkait dengan faktor-faktor internal. Contohnya, dalam 1 tahun itu ada yang cuti pasti karyawan ya, ada yang sakit misalkan. Dalam 1 tahun itu ternyata mesin itu perlu perbaikan, rusak misalkan. Dalam 1 tahun itu ternyata bahan baku bahan baku misalkan berapa yang perlu disediakan misalkan, itu sudah dipikirkan gitu ya, apa-apa saja yang menjadi interupsi, tapi untuk internal. Tapi dia tidak fokus ke faktor eksternal. Contohnya tidak memikirkan misalkan gimana kalau pelanggannya turun misalkan gitu ya, perubahan krisis ekonomi gitu ya menyebabkan pelanggannya turun misalkan. Itu tidak sampai memikirkan seperti itu gitu ya untuk kapasitas praktis ya. Oke, kalau kapasitas
yang diperkirakan, ya kalau ini dia mengacu pada jumlah output yang diperkirakan akan diproduksi selama periode tertentu. Nah, kalau ini dia benar-benar sudah memikirkan faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga dia sudah bisa memperkirakan berapa sih jumlah output yang akan dihasilkan dalam periode tertentu, gitu ya. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah kapasitas normal. Nah, biasanya kapasitas normal ini sih yang sering digunakan oleh banyak perusahaan gitu ya. Jadi dia menggunakan aktivitas rata-rata selama suatu periode gitu untuk meratakan fluktuasi yang terjadi. Apa yang berfluktuasi? Sebenarnya berfluktuasi adalah tarif overhead-nya yang mungkin berbeda dari satu periode ke periode lainnya. Gitu ya, karena mungkin bisa berubah gitu biaya overhead-nya. Nah, ini ya kapasitas normal. Nah, kemudian memilih dasar pembebanan BOP. Nah, itu tahap yang kedua adalah memilih dasar pembebanan BOP. Oke, tadi tahap pertama sudah ya, estimasi anggaran. Yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP. Dasar pembebanan BOP ini menyangkut komponen yang mendasari pembebanan BOP kepada produk. Tujuannya untuk memastikan BOP dalam proporsi yang wajar dikaitkan sumber daya yang digunakan dalam pesanan atau produksi. Nah, dasar pembebanan ini biasanya kita milihnya itu berdasarkan aktivitas mana yang paling dominan digunakan. Misalkan di perusahaan kita lebih banyak padat karya atau lebih banyak menggunakan tenaga manusia, ya berarti nanti menggunakan dasarnya lebih baik menggunakan jam tenaga kerja langsung misalkan. Atau misalkan perusahaan kita lebih banyak menggunakan mesin daripada tenaga manusia, maka dasar pembebanan yang tepat adalah menggunakan jam mesin, begitu ya. Jadi itu kita nanti memilih. Nah, adapun dasar yang dapat digunakan, dasar pembebanan itu ada 6 ya. Output fisik, biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, transaksi atau aktivitas. Oke. Nah, untuk contohnya sendiri ya ini kalian bisa lihat di buku Carter ya, di halaman 441. Nah, di situ sudah ada contohnya. Kalian bisa pelajari dulu sendiri. Nanti kita diskusi ya kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Begitu ya. Itu ada contohnya langsung di situ. Tidak susah kok, itu mudah sekali ya. Kalian bisa pelajari. Oke. Selanjutnya, kalau dasar pembebanannya sudah tahu mau pakai apa, baru kita tahap yang ketiga nih dengan menentukan tarif BOP. Nah, menghitung tarif BOP itu caranya rumusnya adalah estimasi BOP dibagi dengan estimasi dasar pembebanannya. Jadi dasar pembebanannya harus jelas apa. Mau pakai jam kerja langsung, mau pakai jam jam mesin dan seterusnya ya, tergantung ya. Pokoknya rumus intinya ini, ingat-ingat, estimasi BOP dibagi estimasi dasar pembebanan. Oke, di sini ada contoh ya. Dasar output fisik ya, ini rumusnya estimasi BOP dibagi estimasi unit produksi. Nah, ini ada ya di buku Carter halaman 441. Kalian bisa lihat sendiri contohnya ya, dipelajari sendiri, nanti kita discuss. Kemudian kalau pakai dasar biaya bahan langsung, berarti estimasi BOP dibagi estimasi biaya bahan langsung. Ya, jadi kalau biaya rumusnya agak sedikit berbeda. Kalau dasarnya biaya, di estimasi dibagi estimasi biaya kali 100%. Ini persentasi ya bentuknya. Kalau ini bentuknya unit, per unitnya berapa.
rupiah. Oke, selanjutnya dasar untuk tenaga kerja langsung ya. Kalau biaya tadi ya, ininya biaya kali 100%, ya, sama ya rumusnya estimasi BOP tinggal dibagi dengan dasarnya apa. Ya, ini estimasi jam TKL. Ya. Kemudian kalau kita pakai dasar mesin ya berarti dibagi estimasi jam mesin. Semuanya ada di buku Carter, kalian bisa baca contoh-contohnya. Oke, yang keenam adalah dasar transaksi menggunakan ABC atau kita sebut dengan Activity Based Costing. Nah, ini kalian akan lebih paham nanti belajarnya di akuntansi manajemen, gitu ya. Nah, kemudian, oke, di sini juga dijelaskan bahwa tarif BOP juga ternyata bisa dipisahkan BOP tetap dan BOP variabel. Ya, rumus intinya sama, estimasi BOP, tapi ini ditambah tetap, dibagi estimasi dasar pembebanannya. Ya. Yang ini estimasi BOP variabel dibagi estimasi dasar pembebanannya. Contohnya ada di buku Carter, halaman 449 sampai 451. Kalian bisa baca ya. Oke, kemudian bagaimana menentukan BOP dibebankan atau applied FOH. Nah, kalau tadi kita sudah menghitung berapa tarifnya, sudah tahu ya, kita bisa langsung hitung berapa BOP dibebankannya atau kita kenal dengan applied FOH. Caranya adalah kalian tinggal mengalihkan antara tarif BOP yang tadi dicari dikali dengan nilai aktual dari dasar pembebanannya atau nilai sesungguhnya dari dasar pembebanannya. Gitu ya. Oke, kita lihat contohnya, misalkan diketahui tarif BOP the with products adalah $15 per jam. Ini tarif BOP-nya. Kemudian jam mesin aktual adalah 18.900. Maka BOP dibebankan atau applied FOH adalah 18.900 dikali 15. Hasilnya segini. Ya. Jurnalnya tadi ingat, untuk BOP dibebankan jurnalnya work in process pada applied FOH. Itu ya jurnalnya. Oke. Kemudian pencatatan BOP sesungguhnya. Nah, kalau tadi yang dibebankan, kalau sekarang yang sesungguhnya. Ternyata diketahui nih BOP sesungguhnya dari debit produk itu adalah 292.000. Ya udah, jurnalnya FOH kontrol pada various account atau akun lain-lain gitu ya. 292.000. Nah, di sini misalkan diketahui nih, ternyata BOP sesungguhnya itu 292.000 itu terdiri dari penyusutan 54, utilitas 108, asuransi 130. Maka kreditnya di sini bukan various account tapi diuraikan apa saja. Kebetulan diketahui di sini ya. Akumulasi 54 gitu, kemudian utilitas berarti cashnya 108 misalkan ya, prepaid insurance-nya misalkan 130. Ini cash, ini kalau utilitasnya dibayar ya. Oke, selanjutnya adalah perlakuan atau selisih BOP. Nah, berarti kan kalau tadi ada yang dibebankan, ada yang sesungguhnya, berarti ada selisih kan. Nah, ini 292 ini sesungguhnya, ini 283.500 ini yang dibebankan. Ada selisih nggak? Ada ya. Selisihnya berapa nih? Kurang lebih selisihnya 8.500. Nah, nanti kita lihat gimana cara menutup selisihnya. Oke, sekarang saya jelaskan dulu konsepnya. Nah, di akhir periode, ya BOP dibebankan atau applied FOH itu nanti akan ditutup ke FOH control ya, dengan cara mendebit akun applied dan mengkredit akun FOH control. Sehingga ini nanti akan menimbulkan selisih dari sisi FOH controlnya. Gitu ya. Saya ulang ya, jadi pada akhir periode BOP dibebankan atau applied FOH itu akan ditutup ke FOH control.
Nah, kalau misalkan dia bilang di sini, jika akun FOH kontrol ternyata bersaldo debit, maka dikatakan bahwa FOH dibebankan terlalu rendah atau under apply. Saya kasih ilustrasi di sini. Jika FOH kontrol ini sesungguhnya ya, Rp500.000 misalkan. Kemudian applied FOH-nya atau yang dibebankan misalkan 60.000 yang dianggarkan ya 60.000. Oke, kira-kira yang muncul ini under applied atau over applied ya. Oke, saya tulis di sini, jika FOH control lebih kecil daripada FOH dibebankan. Kira-kira hasilnya apa? Hasilnya adalah kontrolnya 500 sesungguhnya, yang dibebankan 600, sorry. Berarti ini ya lebih kecil ya. Oke. 600.000. Oke. Saya menganggarkan BOP itu 600, tapi yang sesungguhnya terjadi 500. Bagus atau jelek? Jawabannya bagus kan? Saya anggarkan FOH kontrolnya lebih lihat, FOH kontrol saya lebih besar daripada yang sesungguhnya terjadi, berarti bagus ya kan? Oke, kalau bagus berarti ini namanya over apply. Tapi jika FOH kontrol ternyata lebih kecil daripada ini maksudnya applied ya. Ini berarti tidak bagus. Kenapa? FOH kontrol saya 600.000. FOH kontrol lebih besar. Oke. Ini misalkan jadi misalkan 800. Saya menganggarkan cuma 600.000 nih. Ya, tapi yang terjadi adalah 800.000. Berarti kan boros nih kan? Nah, ini namanya, tapi kita pembebanannya namanya under. Itu ya kira-kira penjelasannya. Ya, nanti kalian bisa hayati lagi sendiri ya. Oke. Jadi dia bilang kalau akun FOH kontrol ternyata bersaldo debit, maka dikatakan bahwa FOH dibebankan terlalu rendah atau under apply. Bersaldo debit itu maksudnya FOH kontrolnya itu ternyata lebih besar gitu ya. Kalau yang ini FOH kontrolnya kredit, itu artinya FOH kontrolnya itu nilainya lebih kecil dari FOH dibebankan. Sehingga di sini FOH dibebankannya terlalu tinggi atau over apply. Oke, gitu. Nah, kita lihat contohnya transaksinya. Pada akhir periode, akun applied FOH, debit produk, ditutup ke akun FOH kontrol. Kita mau tutup nih.
akun applied dengan FOH control. Oke, kalau kita lihat jurnal normal FOH control itu kan di sebelah debit. Kita mau tutup nih, makanya di sini FOH controlnya pindah ke sebelah kredit. Applied juga saldo normalnya di sebelah kredit. Ketika kita mau tutup, maka dia akan pindah ke sebelah debit. Kok di sebelah kredit sih, Bu? Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini kan tuh, dia kan saldo normalnya di kredit nih. Nah, sekarang kalau mau ditutup, maka dia harus pindah ke sebelah kredit. Nah, seperti ini. Ya, kita hapus dulu applied FOH-nya yang dibebankannya ya 283.500. Oke. Nah, kemudian kalau ternyata ada selisih, ya kalau selisih tersebut, selisih apa? Selisih antara BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya, maka nanti akan ditutupnya bisa ke income summary, bisa juga ke COGS. Ya, bisa dipilih salah satu. Tapi bisa juga kalau selisihnya ternyata cukup signifikan atau besar, ini bisa dialokasikan ke proporsional ya, ke sini, ke COGS, ke finished good, atau ke barang dalam proses. Ya, ini contohnya ada di buku Carter halaman 457. Kalian bisa lihat ya contohnya. Oke. Kemudian jika FOH kontrol bersaldo debit, tadi sudah dijelaskan ya, maka dia akan disebut dengan under applied. Kalau ditutupnya ke kredit. Jika FOH kontrol bersaldo kredit atau over applied, ditutup ke sisi debit. Maksudnya gimana nih? Nah, kita lihat di sini. Oke, kita mau jurnal selisihnya ya. Oke. Selisihnya adalah di sini dia tulisnya FOH kontrolnya di sebelah kredit. Nah, kita lihat. Kalau di sebelah kredit berarti dia FOH-nya under applied. Kok under applied? Nah, kita lihat. Nih. Tadi kan 283.500. Ini adalah BOP dibebankan. 292.000 ini adalah BOP sesungguhnya. Oke, coba kira-kira ini under applied atau over applied? Kita nggak bebaninya 283, yang sesungguhnya 292, lebih gede yang sesungguhnya. Kalau yang sesungguhnya lebih gede, berarti bagus atau jelek? Jelek kan? Maka ini kita sebutnya under. Kalau under applied, dia bilang, maka nanti FOH kontrolnya ditutupnya ke sebelah kredit. Ya, maka di sini FOH kontrolnya di sebelah kredit. Debitnya bisa income summary, bisa COGS sebesar selisihnya 8.500. Atau bisa juga WIP, finished good, COGS. Ini biasanya ada presentasinya, ada di buku Carter, kalian bisa lihat caranya. Kreditnya sama FOH kontrol. Itu ya, terkait dengan pencatatan selisih. Nah, di sini ada contoh kasus ya. PT Nakula, produsen furniture, membebankan biaya overhead pabrik atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Berikut data tentang overhead pabriknya. Ini ada anggaran BOP, taksiran jam tenaga kerja langsung, taksiran biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead sesungguhnya, dan jam tenaga kerja langsung sesungguhnya. Pertanyaannya adalah nomor 1, hitunglah tarif overhead berdasarkan jam kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Oke, di sini saya coba jawab ya. Oke, kalau berdasarkan jam kerja langsung, tarif BOP itu tadi rumusnya apa? Estimasi BOP dibagi estimasi jam kerja langsung. Estimasi BOP-nya berapa? 25 juta. Dibagi estimasi jam kerjanya.
jam kerjanya 50.000 per jam, maka didapat Rp500 per JKL. Kalau kita berdasarkan biaya tenaga kerja langsung, berarti estimasi BOP 25 juta per estimasi biaya tenaga kerja langsungnya 60.000. Nih, 60.000 dikali 100%, 41,67. Kemudian biaya operatif dibebankan. Ya, kalau biaya operatif dibebankan, tadi caranya berdasarkan jam kerja langsung, berarti caranya tarif dikali dengan jam kerja langsung. Tarifnya 500, ini dikali jam kerja langsungnya 51.000 jam. Ya, 51.000 jam dari mana, Bu? Nih, dari soal. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, buatlah ayat jurnal untuk mencatat BOP dibebankan, BOP sesungguhnya, dan penutupan BOP dibebankan, dan selisih BOP ke COGS. Ya. Oke, ketika mencatat BOP dibebankan, tadi jurnalnya apa? Work in process pada applied FOH sebesar yang dibebankannya 25.500. 25.500 yang dibebankannya. Dari mana, Bu? 25.500 dari sini. Untuk mencatat BOP sesungguhnya berarti 26 juta. Dari mana? 26 juta ini diketahui di soalnya, 26 juta. Oke, kemudian selisihnya berapa? 500.000 kan. Nah, oke, ketika kita mau mencatat selisihnya, kita tutup dulu BOP-nya. Caranya apply pada FOH control, tutup dulu yang 25.500-nya, baru selisihnya kita jurnal COGS pada FOH control. Kok FOH controlnya di sebelah kredit sih? Ditutupnya. Kenapa? Karena dia kondisinya under applied. Kok under applied? Nah, kita ngebebaninya 25.500. Tapi yang terjadi 26 juta. Bagus apa jelek? Jelek kan? Karena yang sesungguhnya terjadinya lebih besar daripada yang dianggarkan. Ketika lebih besar berarti tadi disebutkan bahwa itu kondisinya under applied. Kalau under applied, ketika mau ditutup selisih, dia akan di jurnal FOH control di sebelah kredit. Ya, sebelah kredit ya, debitnya boleh income summary, boleh juga COGS. Ya, kalau ini kalau mau digabung langsung juga boleh. Applied, COGS, kemudian FOH control. Itu ya kira-kira penjelasan untuk biaya overhead public. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalian bisa coba latihan soalnya, dan jangan lupa di buku Carter yang tadi saya sebutkan dipelajari dulu contoh-contoh soalnya gitu ya. Oke, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa buka Zoom, Google Meet, atau bisa ditanyakan di WA Group, begitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.